Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam semangat thalabul ilmi, dalam rangka bersilaturahim, dalam rangka mentadabburi ayat Allah, dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan untuk majelis halaqah Jumat malam ini dapat diridhoi oleh Allah dan kita mendapatkan keberkahan darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa mereka kita sampaikan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, tabiin, para alim ulama dan umat Islam sampai akhir zaman, dan semoga kita termasuk bagian dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga layak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Iwan Villa, rahmatullah, alhamdulillah teman-teman yang sudah bergabung di Zoom dan juga yang sudah menyimak di streaming Dompet Duafa Hongkong. Malam hari ini kita akan kembali mendiskusikan seputar sholat yang uh, lebih diarahkan nanti bagaimana implementasi sholat ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam bermasyarakat dan dalam bersosialisasi, khususnya buat teman-teman yang ada di Hong Kong. Ini teman-teman yang mungkin menyimak di streaming juga, ibu-ibu yang ada di Hong Kong, bagaimana implementasi sholat ini dalam kehidupan kita yang akan dibimbing oleh Ustadz kita, guru kita Haji Budiman, atau lebih dikenal dengan panggilan keren Kang Abuy. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita. Baik, marilah sebelum kita memulai acara ini kita eh, kita buka dulu dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga keberkahan suratul Fatihah ini bisa memberikan keberkahan buat kita semua. Al-Hadiniya wa Natang Soleh Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Dan selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya serahkan pada Kang Abuy, Ustadz Kang Abuy untuk menyampaikan. Pada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu wabarakatuh. billah, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata li dzikri. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim.
wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun, para sahabat dompet duafa Hong Kong dimanapun berada, wabil khusus yang sama-sama hadir pada kesempatan malam yang penuh dengan kebahagiaan ini, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita Bapak Pimpinan Cabang Dompet Duafa Hong Kong, Akni Akhil Karim Ustadz Fajar Sofari Nugraha. Mudah-mudahan beliau senantiasa selalu diberikan kesehatan dan juga kekuatan di dalam mengemban amanahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa juga Amin. Sohibul Augat, pengatur waktu, penata, pembawa acara, Pak Adi yang nampaknya, sekarang ceria nih wajahnya nih. Waduh, ada sesuatu yang berbeda ini kayaknya. Iya, iya. Jadi nampak keceriaan, kebahagiaan seseorang tuh ya, nampak wajahnya tuh munawirun gitu, ber bersinar gitu. Ustadz yang Dan sabar ya. nah senyumnya pun beda ini. Allahu Rabbuna Karim ya, ikut berbahagialah insya Allah ya. Kan seringkali kita kampanyekan jangan lupa bahagia gitu. Ya salam buat keluarga semuanya, mudah-mudahan menambah romantisme kehidupan gitu. Walaupun pasangan yang orang Sunda bilang sudah bari, tapi mudah-mudahan selalu menjadi pasangan yang baru gitu. Tak lupa juga buat orang tua kita bersama, ya, Pak Haji Didi, Pak Haji Arif Wahyudi, ya, mudah-mudahan beliau orang tua kita bersama, ya, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Amin ya rabbal terus alamin. karirnya moncer, tambah-tambah suksesnya. Amin ya Amin Allah ya ya rabbal Rabbal alamin. Alamin. Pak Adi, Pak Adi, Pak Haji Didi udah punya momongan cucu belum? Doakan insya Allah Ustaz. Maksudnya mah kita doakan sama-sama mudah-mudahan Sama ya. segera menimbang cucu. Amin ya Allah ya Amin Rabbal. ya rabbal alamin. Karena Menyusul padi konon pokoknya. walaupun kita belum merasakan, Pak Adi mungkin sudah nih ya. Pak Adi. Udah. Jadi ketika cucu lahir, cucu pertama, apalagi cucu pertama ya, cucu lahir itu maka mengalahkan segalanya katanya gitu ya. Jadi segala sesuatu itu pasti yang diingat itu adalah cucu. Maka kita doakan juga lah kita semua diberikan umur yang panjang dan terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sekedar sehat tapi sihah wal afiyah. Mobil khusus Amin ya rabbal ini kita alamin. doakan Pak Haji Didi segera bisa menimbang sang cucu dari Amin ya rabbal alamin. putranya yang kemarin hadir ya Bang Reno, nah, Ya. menikahi putrinya. Nah, mudah-mudahan Allah berikan amanah berupa putra atau putri yang lucu, menggemaskan, intinya soleh Amin. ataupun solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Amin ya Alamin. rabbal. Dan juga buat sahabat-sahabat eh, yang lainnya nih hadir ya Bang Abe setia nih Masya Allah ya. Ini patut dicontoh nih Bang Abe ya. Zoom aja setia apa apalagi dirimu katanya. Masya Allah, Allahu Rabbuna Karim. Luar biasa ini ya. Jadi harus jadi uswah nih, suri tauladan. Nah, terus harus patut dicontoh sama kita menjadi eh, apa namanya tuh tidak ada kata yang lain kecuali satu yaitu setia gitu. Terus apa dengan berbagai macam kesibukan, tapi selalu mempersiapkan diri
dalam rangka insya Allah kita sama-sama mudzakarah dan kita sama-sama niatkan untuk tolabul ilmi. ilmu. Sebab nih kemarin Ini juga kita ngisi di Yunlong itu salah satu materi yang diberikan adalah tentang salah satu daripada cabang iman itu adalah uh, watlub li ilmin. Nah, itu merupakan salah satu daripada cabang iman yang kata baginda Rasulullah di dalam hadisnya bahwa cabang iman itu ada 77 di antaranya adalah watlub li ilmin dan carilah ilmu. Mudah-mudahan dengan kita niatkan tolabul ilmi, mudah-mudahan keimanan kita senantiasa diberikan progres yang bagus, terjadi peningkatan terus dari hari ke hari, bukan iman yang menurun, akan tetapi progres iman yang terus meningkat. Sebab iman manusia itu ada kalanya yazid wa yankus, ada kalanya meningkat, ada kalanya juga ya iman manusia itu sedang dalam keadaan degradasi gitu. Tapi mudah-mudahan kita terus berupaya, berikhtiar semaksimal mungkin agar iman ya kita selalu terus menambah. Apalagi di momentum Jumat ya. Di Jumat itu kan selalu diwasiati tuh dicekoki usikum wa nafsi bitaqwallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Bahkan merupakan salah satu daripada rukun khutbah Jumat, wasiat takwa. Itu selalu diingatkan, diwasiatkan setiap hari Jumat itu. Kalau bahasanya Ustadz Fajar dari Bogor, omat jang, takwa, gitu, omat gitu. Awal ya, wanti-wanti, awas gitu ya kalau bahasa ini mah ya, takwa. Ustadz Fajar kan eh, orang Bogor ya, aslinya Sunda ya. Insya Allah lah kita semua juga menjadi orang yang bertakwa ya. Takut sama yang tua gitu. Hadirin kaum muslimin, sahabat-sahabat dompet duafa Hongkong eh, yang pada kesempatan malam ini hadir secara Zoom. Insya Allah materi pada kesempatan malam ini ya kita bahas tentang masalah implementasi sholat. Kenapa judul ini yang disuguhkan? Karena saya kira tentang betapa pentingnya memaknai sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah mengenal sejak kecil tentang apa itu sholat. Bahkan kita belajar sholat dari sejak kita belum balik. Apalagi kalau kita mengalami hidupnya itu di pedesaan, hidupnya di perkampungan. Pasti tanpa harus disuruh orang tua pun, itu anak-anak kecil itu dengan sendirinya rajin mereka ke masjid. Kadang-kadang azan. Kalaupun sekalinya misalkan sedang tidak rajin, itu pasti orang tuanya itu memperhatikan begitu betul-betul terhadap sholat. Nah, kita sedikit bahas dulu ya tentang masalah sholat. Jadi sholat yang kita lakukan itu, kalau kita lihat secara pengertian sholat itu kan, saya pernah baca dalam satu kitab, ya, kitab yang memang begitu dikenal lah di kalangan pondok pesantren mah. Nama kitabnya adalah Kitab Fathul Mu'in atau I'anatul Talibin fi Syarhi Fathul Mu'in. Karya dari eh, Abu Bakar Syato kalau nggak salah. Kalau eh, matanya itu buah karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, di dalam kitab tersebut diungkap bahwa secara bahasa memang pengertian sholat itu kan ad-du'a. Ya, eh, orang sini bilang prayer gitu.
pray itu doa. Tapi di situ para ulama itu tidak bisa menggunakan pengertian secara etimologi untuk eh, praktek keseharian. Maksudnya, yang bisa dipergunakan pengertian itu adalah secara terminologi. Bagaimana Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Fathul Mu'innya menyatakan bahwa sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Jadi dalam rangkaian sholat itu ada ucapan-ucapan ataupun perkataan-perkataan, begitupun gerakan-gerakan, ya, af'al, yang notabene kita sendiri tahu diawali dengan membaca takbir. Bagaimana takbir itu? Allahu Akbar. Bahkan kalau di dalam kitab tersebut, di halaman-halaman berikutnya, bagaimana cara mengangkat takbir yang sunnah lah katakan. Ya, versi kan eh, himbauan anjuran untuk melaksanakan sholat itu sebagaimana yang dikatakan di dalam hadis itu, solu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti bagaimana aku sholat. Nah, kan kita sendiri tidak tahu nih bagaimana Nabi sholat. Nah, bagaimana supaya kita tahu Nabi sholat itu? Otomatis kita buka rahasia-rahasia Nabi sholat itu seperti yang diungkap oleh para generasi setelah Nabi. Nah, kita bisa melihat ungkapan-ungkapan rahasia oleh generasi-generasi setelahnya baginda Rasul, sebab Rasulullah itu tidak mewariskan apapun, ya, tidak mewariskan harta, tidak mewariskan deposito, tidak mewariskan properti, tapi yang diwariskan oleh baginda Rasul itu hanya ilmu. Dan orang yang memiliki ilmu adalah disebutnya ulama. Nah, sesuai pas dengan keterangan bahwa eh, al ulama u warasatul ambia. Nah, para ulama itu ya itu pewaris Nabi. Jadi kita bisa mengetahui apa yang menjadi kita tidak tahu pada zaman Nabi yang melalui para ulama ataupun generasi-generasi yang memiliki ilmu uh, yang hidup setelah zamannya Nabi. Nah, itu diungkap tuh bagaimana mengangkat takbir yang sunnah itu gitu kan. Uh, Sepengetahuan kita di dalam kitab itu bahwa si jempol tangan itu nempel di kuping sini dan seterusnya lah. Intinya gerakan sholat yang diawali dengan baca takbir. Nah, sholat itu akwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir, diawali dengan membaca takbir dan setelah melalui tahapan rangkaian gerakan-gerakan sholat wa muhtatamatun bitaslim. Kemudian diakhiri dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tapi otomatis di situ bisyaro itu dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Tidak sembarangan ucapan-ucapan eh, random, bebas gitu. Tidak. Tapi ada ketentuan-ketentuannya. Begitupun gerakan-gerakannya. Ya. Ada rukun sholat, ada syarat sholat. Nah, itu secara pengertian global ataupun universal eh, tentang apa itu sholat gitu ya. Jadi di dalamnya itu terdapat syarat-syarat sholat, di mana seseorang ketika mau melaksanakan sholat itu, ya, yang disebut syarat sah sholat itu harus memiliki wudhu dalam artian bersih atau suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Ya, tidak hanya itu, tapi suci badannya, suci pakaiannya, kemudian suci tempatnya.
Kemudian juga yang menjadikan salah satu syarat itu harus masuk waktu gitu. Tidak bisa kita jam 10 sudah sholat zuhur gitu kan. Tidak bisa kita semaunya. Tapi ada ketentuan-ketentuan waktunya gitu. Kemudian harus menghadap kiblat, tidak bisa kita menghadap kemana saja semau gue gitu, nggak bisa. Tapi ada ketentuan-ketentuan yang memang harus dilakukan oleh orang-orang yang mau melaksanakan sholat. Di situ para ulama pun sudah mengklasifikasikan bahwa ini loh syarat wajib sholat itu, ini loh rukun-rukun sholat itu. Nah, itu semuanya sudah termudawankan atau memang sudah terkumpulkan, terkolektifkan dalam satu karya besar para ulama-ulama yang dikenal dengan ulama fuqaha atau ulama fikih. Nah, kemudian uh, sahabat-sahabat dompet duafa Hongkong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala teringat dalam satu surah ya, di dalam surah Al-Ma'arij uh, yang saya garis bawah itu di dalam surah Al-Ma'arij itu ayatnya lupa ya. Cuma ketika Allah menceritakan manusia bahwa innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a tuh illal musallin. Nah, bahwa pada dasarnya, pada hakikatnya manusia itu diciptakan oleh Allah senantiasa selalu mempunyai keluh kesah. Siapapun orangnya, kadang-kadang dengan profesi apapun gitu, pasti ada keluh kesahnya. Ya, kurang apa misalkan kerja di Hong Kong, tapi kadang-kadang buat saya tuh kadang kerja di Hong Kong tuh kurang cukup katanya. Ya dengan kerja di sini, padahal kalau dibandingkan dengan di Indonesia misalnya, itu luar biasa lebih daripada cukup gitu. Tapi itulah karena memang khuliqal insanu halu'a gitu pada dasarnya. Tapi nah, kalau kita memiliki jiwa karakter ilal musallin, memiliki karakter orang yang memang sudah terpatri dalam kehidupan sehari-hari tentang bagaimana sikap karakter yang kita tanamkan di dalam sholat. Nah, dan karakter yang Allah ciptakan pada hakikatnya untuk manusia itu halu'a, penuh dengan keluh kesah. Terkecuali Allah bantah ada eksepsi gitu ya. Illal musallin, terkecuali bagi mereka yang memang nah, suka melaksanakan sholat. Terkecuali bagi orang-orang yang melaksanakan sholat. Tetapi sholatnya sholat yang bagaimana? Alladzina hum ala sholatihim daimun. Yang ah, senantiasa sholat-sholatnya itu daimun. Kurang lebih daimun itu artinya adalah selamanya gitu. Walaupun sebagian di dalam kitab-kitab tafsir seperti Ibnu Katsir dan lainnya itu sudah di sudah apa namanya itu sudah ditafsirkan secara jelas bahwa makna daimun ada imun huna huwa bla 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 gitu tentang bagaimana sholatnya khusyuk, sholatnya tertib gitu kan. Ah, memang wa innaha lakabiratun ila alal khasyiin gitu. Alladzina hum ala sholatihim yuhafidun dan lain-lain sebagainya. Tapi ini nih yang ingin saya garis bawahi tentang bahwa pernah satu hari dulu ketika di pondok guru saya tuh bilang bahwa sholat yang kita lakukan itu serta merta kita apapun yang dilakukan di dalam sholat itu jangan berhenti ketika kita sedang sholat saja gitu. Tapi apapun yang dikatakan akwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim itu. Nah, guru saya pernah bilang
kita lakukan juga, kita kerjakan juga di luar sholat itu, gitu. Nah, ini yang eh, ingin kita bahas tentang tema kali ini yaitu implementasi sholat. Gitu. Bukan makna sholat secara eh, zohiriahnya saja, tapi memang sholat yang perlu kita eh, implementasikan, yang perlu kita realisasikan di luar sholat gitu. Jadi dalam artian, so, yuk sholat tapi di luar sholat. Nah, bahasa gampangnya gitu. Tentang makna daripada implementasi sholat ini. Nah, bahkan kan satu hari, nih, ketika kita kupas tentang bagaimana dulu ada sahabat Hatim Al-Asom namanya. Ya, Hatim Al-Asom itu uh, Syekh Abu Abdullah Hatim bin Unwan Al-Asom kalau nggak salah. Ya, kenapa dikatakan Al-Asom itu kan artinya eh, apa sih namanya? Tunarungu ya, tidak mendengar. Nah, karena satu hari pernah ada yang datang sowan ke beliau, ya. Dan yang sowan itu seorang perempuan, ya, single parent lagi, ya. Punya anak satu nih, Pak Adi, ya, masih muda. Kalau di Banten disebutnya jamu batu, janda muda baru beranak satu. Aduh, ada nggak di sini? Nah, kalau ada ngacung, lapor ke Pak Fajar. Nah, satu hari ketika menghadap Syekh Hatim Al-Asom, nah, perempuan itu ternyata ada tamu yang lain juga. Malumlah, tokoh besar gitu kan, ulama yang senantiasa selalu dimintai doanya gitu ya. Kan berkunjung atau bahasan kita kemarin apa namanya tuh kita minta doa bertawasul kepada orang soleh yang masih hidup, ya it's no problem, it's okay gitu kan. Nah, kita juga silaturahim. Nah, kisahnya ceritanya itu uh, silaturahim meminta doa, ternyata ketika kumpul barengan itu, nah, si perempuan ini tanpa sengaja, ya, dia keluar angin, ya, kentut lah katakanlah. Apa bahasa halusnya ya? Apa bahasa halusnya nih? Keluar angin ya? Apa? Keluar angin mah nanti takutnya bersendagurau lagi. Apa? Bersena Buang angin. buang angin ya, buang angin. Dan buang anginnya itu jelas lagi, jelas. Nah, kan itu secara karakter, secara moral, secara akhlak, kalau seseorang mempunyai karakter yang bagus, baik, ya, berakhlak lah, itu nggak bisa kita berbuat seperti itu di tempat ramai, karena itu merupakan sesuatu yang kurang bermoral gitu. Nah, sehingga tanpa sengaja, ya malu dong, izin lah, malu si perempuan tadi. Nah, khawatirnya gitu. Apa namanya tuh? Nama juga wanita, wanita apalagi wanita itu diciptakan penuh dengan malunya itu eh, wanita tuh kalau di persentase 99 ya. Nafsunya 99, hasratnya 99, malunya juga 99. Beda dengan laki-laki. Ya, kalau laki-laki hasratnya cuma satu, kemauannya memang 99 gitu. Tapi malunya juga satu begitu. Nah, singkat kata, ketika ketika di dalam pertemuan itu nanya ke Syekh Hatim Al-Asam itu. Ketika nanya itu, eh, ya Syekh katanya, diem aja Syekh Hatim Al-Asam itu. Jadi pura-pura nggak dengar. Nah, sehingga si perempuan tadi punya perasaan, oh ternyata sehnya nggak dengar, berarti nggak dengar dong saya buang angin gitu. Akhirnya mukanya yang merah padam begitu pun langsung seperti biasa lagi. Nah, dari situlah, padahal sebetulnya tahu, tapi untuk menjaga ya
aib atau menjaga malu karena di hadapannya, maka apa yang bisa diperbuat oleh si hakim? Ya pura-pura nggak dengar. Begitupun kita, kita pun seharusnya seperti itu. Ketika ada sahabat kita, saudara kita, yang memang menurut khalayak masyarakat ataupun kearifan lokal di situ tidak baik, tidak bagus, jangan justru kita eh, provokasi, tapi justru kita harus pandai menutupi gitu. Nah, maka dikenallah beliau sebagai Syekh Hatim Al-Asom, Hatim yang tunarungu nggak dengar, padahal mah sebetulnya dengar. Nah, gitu. Nah, itu sedikit intermezzo aja. Jadi Syekh Hatim Al-Asom itu ditanya oleh rekannya, sahabatnya. Bagaimana kata sahabatnya? Ya Syekh, Afwan, ana pengen tahu katanya. Kaifa tusolli? Gimana antum kalau mau ngelaksanain sholat? Nah, biar aneh ikutin ntar katanya. Nah, akhirnya apa kata Syekh Hatim? Oh, ketika aku mau melaksanakan sholat, maka segera aku bangun dan ke air, aku melaksanakan wudhu gitu. Tapi wudhu yang aku lakukan adalah wudhu secara lahiriah dan juga wudhu secara batiniah. Tidak hanya wudhu yang dilakukan secara lahiriah, ya, sebagaimana pada umumnya kita wudhu gitu kan, mulai membasuh eh, apa namanya tuh yang wajib tuh membasuh muka, membasuh kedua tangan, terus eh, mengusap sebahagian rambut gitu kan, empat ya, enam, lima enam, terus kedua kaki ya, betul nggak? Itu yang wajib-wajibnya ya, yang sesuai dengan eh, Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Afwan. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ada dua ayat ya. Eh, Kalau nggak salah yang pertama itu ada di surah An-Nisa, yang satunya di surah eh, Al-Maidah di juz 5 dan juz 6. Cuma redaksi akhir ayatnya aja yang beda. Nah, oke, kata si Hatim. Eh, Semua juga pada tahu lah kalau wudhu secara zohiriah. Tapi bagaimana wudhu secara batiniah? Nah, jadi selepas wudhu secara zohiriah, anggota-anggota tubuh yang dibasuh itu, nah itu diberikan wudhu lagi itu. Maksudnya wudhu gimana? Ya wudhu secara zohiriah, secara lahiriah. Afan, secara batiniah. Bagaimana wudhu secara batiniah? Nah, Syekh Hatim Al-Asom nah, mengatakan bahwa wudhu batiniah ini membasuh anggota-anggota yang tadi dibasuh secara zahiriah, dibasuhnya otomatis namanya juga wudhu batiniah. Maka satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Pokoknya seluruh anggota tubuh itu dibasuh dengan apa namanya tuh sesuatu yang memang bisa membasuh secara lah eh, apa namanya batiniah. Apa itu? Yakni di situ kita eh, tobat melakukan penyesalan terhadap dosa-dosa yang pernah dilakukan, baik dosa disengaja ataupun tidak disengaja, dosa kecil apalagi dosa besar. Kemudian saat Hatim Al-Asom begitupun melakukan wudhu batinnya itu meninggalkan
ketergantungan dengan dunia gitu. Jadi ta'alluqul qalbi ila dunia. Ta'alluq eh, terkaitnya hati dengan dunia. Nah, itu bisa 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 diartikan dengan eh, makna daripada zuhud. Nah, jadi kita agama ini bisa berkembang, agama ini bisa mantep, agama ini bisa maju kalau orang-orangnya itu memang pandai berzuhud. Zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia, tidak. Ya, walaupun banyak sekali yang memang ulama-ulama dulu, apalagi seorang sufi-sufi, memang sudah tidak berurusan lagi dengan ahwaliyah keduniaan. Tapi dalam artian kan tetap wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Nah, dalam arti pengertian zuhud itu kita pada dasarnya seperti biasa. Nah, yang terpenting seperti apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, jangan salah Imam Ghazali itu seorang bos, ya. Bahkan kalau sekarang mah pengusaha punya pabrik tekstil dan lain sebagainya. Jadi jangan kira ulama kere gitu ya, ulama yang tidak punya bisnis, bukan. Nah, tapi yang kita kenal itu kan beliau seorang sufi. Kenapa? Karena dunia yang ke dalam kolbu kita. Kita punya mobil, tapi mobil hanya sekedar dipakai, tidak masuk ke dalam hati. Jadikan dunia itu hanya dalam genggaman. Dunia itu hanya dalam genggaman. Tidak dimasukkan ke dalam kolbu. Jadi jangan sampai, dulu pernah saya dikisahkan tentang dua orang wali. Bagaimana seorang wali itu yang pertama, wali, kan wali itu biasanya identik dengan nama juga wali ya, punya karomah gitu kan. Terus biasanya wali itu sangat dekat dengan Allah. Itu sangat takarub, ma'rifatullah. Ma'rifatnya sudah level tingkat tinggi. Gitu, betul-betul eh, yang memang dunia itu sudah sama sekali tidak ada dalam bersih pikiran apalagi dalam hatinya. Nah, nah, dua wali ini bukan berseru tapi berkomunikasi karena kebetulan ketemu. Yang pertama wali kulit, yang kedua wali batok. Bagaimana itu wali kulit? Dikatakan wali kulit itu karena dia punya pabrik kulit. Ya, kalau bahasanya Ustaz Fajar tuh jange gitu ya. Pabrik jange, kerupuk kulit tuh yang biasanya di nasi-nasi Padang, di masakan Padang. Ada wali batok. Wali batok itu adalah seorang wali yang memang hartanya itu tidak punya apa-apa kecuali hanya punya batoknya saja. Maka dikatakan dikenal dengan wali batok. Batoknya pun itu hanya buat minum kesehariannya gitu. Jadi plus tidak punya apa-apa. Berbeda dengan wali kulit yang punya pabrik kulit. Otomatis ketika punya pabrik kulit banyak dong gitu. Apa namanya itu penghasilannya. Nah, satu hari ketika ketemu, apa yang dikatakan? Kata wali batok, nah seolah-olah memberikan instruksi himbauan gitu. Bok, bokan gitu ya. Kalau udah jadi wali mah kan lah yang riful wali ilal wali. Yang tahu wali itu ya kecuali wali. Nah, dikatakan ke wali kulit itu, ya wali kulit, bokan guys kalau sudah jadi wali mah coba jangan terlalu ngurusin dunia gitu. Jadi yang nampak itu karena banyak sekali propertinya. Ya, banyak sekali apa yang dimiliki. Orang punya pabrik kulit gitu. Nah, sebaliknya dites lah, dicoba, ya diterima lah. Nama juga seorang wali, apa namanya, hatinya sangat lembut. Jadi ketika ada nasihat apapun diterima, oh nggih gitu. Ya, tawadu kayak gitu tuh.
Tapi satu hari dicoba juga tuh si wali batok ini. Dicobanya gimana? Nah, tiba waktu sholat, nah berjamaah tuh wali kulit sama wali batok. Ketika berjamaah, nah dites dicobanya itu si wali kulit. Kan wali batok tuh cuma punya batok, batoknya diambil. Buat apa? Disembunyiin, sekedar buat ngetes doang. Gitu. Sekedar buat ngetes. Diambil, disembunyiin. Sholatlah gitu. Pas ketika mau sholat, apa yang terjadi? Ternyata gitu, karena sudah saking lengketnya itu batok ada terus nggak dibawa kemana, kalau kemanapun selalu dibawa. Itu dilalah gitu kan, dilalah ketika sholat ternyata wali batok itu ingat sama batoknya. Ini batok saya kemana katanya. Ini batok saya kemana? Padahal itu lagi sholat. Nah, sehingga kenalah itu sama wali kulit. Ketika selesai sholat, nah di di apa namanya diomongin lagi. Jadi saya punya harta banyak, saya punya pabrik, saya properti di mana-mana, tapi harta yang saya miliki itu ketika saya sholat tidak pernah terbersit sedikit pun. Saya ingat sama harta-harta saya. Mobil saya di mana-mana, biarin. Rumah saya gedong, bahkan di mana-mana, biarin. Istri saya juga ada di 4 tempat titik itu, Pak Adi, ya udah dibiarin aja. Gitu. Ketika sholat, dibiarin aja. Gitu. Tapi berbeda tuh. Ah, kamu mah ya wali batok punya batok satu aja gitu. Pas sholat masih diinget-ingetin aja. Nah, gitulah ya. Jadi yang namanya zuhud itu ya tidak serta-merta bukan sama sekali meninggalkan dunia. Bahkan ya kita harus eh, apa yang apa namanya yang dicontohkan Nabi jangan salah. Nabi aja gitu menurut sebahagian eh, apa namanya itu di dalam sejarah ngasih mahar Siti Khadijah aja kan luar biasa gitu. Kalau ukuran sekarang mah ukuran orang hebat lah, orang wah gitu. Tentang bagaimana, apalagi ketika kita dengarkan tuh apa yang dipaparkan tentang bagaimana Nabi itu seorang pedagang, tentang membentuk kemandirian dalam ekonomi, apa yang diajarkan Nabi itu. Luar biasa itu. Dan itu penting untuk eh, kita apa namanya tuh eh, ikutin juga sebab dalam diri Nabi itu uswatun hasanah. Itulah nuktoh atau rahasia kenapa Nabi itu diutus dari golongan manusia. Nah, itu tadi sedikit tentang kembali lagi ke kisah apa siapa namanya Syekh Hatim Al-Asam tentang bagaimana proses ketika sebelum melakukan sholat itu beliau melakukan wudhu baik itu wudhu secara eh, zohiriyah ataupun wudhu secara batinnya. Nah, kemudian, nah alhasil guru saya tuh dulu pernah bilang juga tentang memaknai alladzina hum fi salatihim daimun. Kita harus melakukan sholat walaupun kita tidak sedang sholat. Itu dalam artian tadi kembali lagi akwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir. Bagaimana ketika kita sholat itu kita mengucapkan takbir Allahu Akbar. Begitupun ketika kita di luar sholat, bagaimana kita bisa mengimplementasikan sholat di luar sholat itu, kita pun harus mampu bertakbir di luar sholat. Nah, gimana Ustaz? Apakah ketika kita jalan takbir gitu, Allahu Akbar, takbir? Enggak begitu. Tapi makna takbir ini kan mengagungkan Allah. Dalam konsep kehidupan sehari-hari, kita pun harus mampu terus mengagungkan siapa Allah itu. Jangan yang kita agungkan itu adalah makhluk. Yang kita agungkan adalah manusia. Yang kita agungkan adalah ciptaan-ciptaan makhluk, bukan. Tapi yang kita agungkan adalah Allah. Kita belajar bertakbir di dalam sholat, di luar sholat pun kita harus mampu dan memang seyogianya kita harus mampu bertakbir
mengagungkan dan membesarkan Allah. Bagaimana Allah itu maha kuasa. Allah itu maha segalanya. Pokoknya apa yang menjadi arti daripada Asmaul Husna kita tancapkan, kita eh, torehkan di dalam diri kita bahwa Allahu Akbar, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, dan lain-lain sebagainya. Nah, begitupun ya, kenapa di sholat itu ada ruku, ada sujud? Ya itu tadi tentang bagaimana kita seorang manusia pun harus senantiasa tawadu, gitu kan? Bukan tawadu tahu warna duit, tapi tawadu dalam arti sebenarnya. Tawadu kita ini eh, rendah, apa namanya? Rendah hati di depan manusia dan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tawadu kalau di hadapan Allah tadorru itu ada tawadu, ada tadorru. Kemudian yalah next ke akhirnya itu ya wa muhtatamatun bitaslim. Begitupun di dalam sholat kita sebelum berakhir itu ya, mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Nah begitu pun di dalam kehidupan kita sehari-hari tentang bagaimana implementasi sholat itu kita harus afsus salam. Kita sebarkan salam. Dalam artian salam bisa jadi salam memang pada arti sebenarnya ataupun salam ah, dalam arti memberikan kenyamanan, ketentraman, tidak hanya kepada sesama, tapi juga terhadap lingkungan yang ada di kita. Itu hasil daripada apa yang kita kerjakan di dalam sholat. Bagaimana sholat itu ya, seperti tadi sedikit disinggung, oke 5 menit lagi insya Allah ya, tentang waktu di dalam sholat itu ada jam-jamnya. Bagaimana waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, itu otomatis di luar daripada itu akan membentuk karakter kita menjadi pribadi yang lebih disiplin waktu. Ya. Kalau orang yang memang betul-betul dia sadar diri, terus mampu mengaplikasikan apa yang memang menjadi dasar untuk pelaksanaan sholat, tentu di luar itu pun karakternya akan terbentuk dengan sendirinya. Di antaranya tentang masalah disiplin waktu, tentang masalah bagaimana tanggung jawab seseorang untuk bisa melaksanakan sholat. Apalagi Allah di dalam ayat yang lain tuh di di eh, juz 21 ayat pertama juz 21 surah Al-Ankabut utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ketika memang sholat kita tuh betul-betul ya sholat yang memang jelek lah gitu ya, maka insya Allah yakin pasti sholat yang kita lakukan itu akan membuat perubahan ataupun transformasi ke dalam karakter kita gitu. Sebab memang sudah janji Allah gitu kan, wa aqimis sholat inna sholat tanha, sesungguhnya sholat itu akan mencegah anil fahsya dari kita berbuat keji wal munkar dan berbuat kemungkaran. Nah, itu tentu yang perlu kita tanyakan ke dalam diri kita. Kenapa misalkan ya, tapi masih masih kalau orang Sunda itu kan masih banyak untungnya gitu lah. Ya, untunglah masih masih mau sholat juga gitu daripada tidak sholat sama sekali. Tapi alangkah luar biasanya. Dan kita ingin terus hari ini menjadi eh, hari yang lebih baik daripada hari kemarin, kemudian hari esok juga harus lebih baik daripada hari ini. Maka dalam konsep kita melaksanakan sholat pun, bagaimana kita berupaya agar sholat kita di samping sah, ya, kemudian mencukupi syarat dan rukunnya, kemudian bisa diterima oleh Allah dan juga bisa berdampak, gitu. Bisa berdampak khususnya buat diri kita
dan umumnya juga bisa berdampak memberikan energi positif terhadap masyarakat di sekitarnya. Eh, Bapak, eh, sahabat-sahabat pembantu Wafa Hong Kong yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada terasa ya, ini udah mau jam 11 nih kalau di sini ya. Nah, kalau di Pak Adi sih mungkin masih masih jam 9:30 ya. Tapi ala kulihal ya, ini hanya ala kadar apa namanya, rangkuman atau jauh panggang daripada api, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semuanya. Mungkin ya seperti apa yang pantun katakan, burung Indrian Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata dari kesalahan pribadi. Khudh ma sofa wa da' ma kadar. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unid. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Ya, baik. Demikian tadi paparan dari Ustadz kita, guru kita, Ustadz Haji Budi Budiman, Kang Abuy, yang telah menyampaikan beberapa ya, Ustadz sebenarnya masih banyak lagi yang sebenarnya yang ingin disampaikan, tapi karena terbatasnya waktu, tadi sudah disampaikan beberapa hal terkait implementasi sholat dalam kehidupan sehari-hari. Tadi saya tangkap ada satu hal, pertama, awalilah setiap hari kita, aktivitas kita dengan keadaan suci, bersih dalam diri dan bersih hati. Sebelum ini jadi diwujudkan dalam wudhu tadi ya, sholat diawali dengan wudhu, kebersihan yang menjadi awal dari setiap aktivitas kita. Yang kedua, dari soal waktu tadi Ustaz menyampaikan bahwa sholat itu mendidik kita untuk kita disiplin waktu, disiplin pada terhadap janji-janji kita, waktu-waktu yang sudah kita tetapkan, kita disiplin terhadap waktu, aturan waktu kita. Dari waktu sholat dan juga waktu ketika kita beraktivitas di luar. Apa yang sudah kita rencanakan, usahakan kita sudah janji sama orang, kita disiplin waktu terhadap tadi. Kemudian tadi dengan Allahu Akbar, ya udah dengan Allahu Akbar itu menunjukkan bahwa setiap kita aktivitas tadi selalu Allah yang menjadi yang paling besar. Tidak ada kesombongan, tidak ada, semua kita tawadu dan selalu yakin bahwa Allah Maha dari segala sesuatu sehingga kita termonitor terus bahwa Allah selalu bersama kita, mengawasi kita. Yang terakhir tadi ditutup dengan salam, artinya kita harus selalu memberikan kebaikan, menebarkan salam kepada masyarakat kita, memberikan rasa damai dan aman. Kalau ada kita berada di lingkungan satu lingkungan, maka lingkungan kita akan merasa aman karena kita selalu menebarkan salam. Kira-kira itu yang tadi saya tangkap Ustaz, ada 5 hal yang cuplikan-cuplikan dari yang mungkin masih banyak lagi sebenarnya yang bisa kita pelajari dari bagaimana sholat ini bisa kita terapkan, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan semua ini adalah bagaimana kita senantiasa dalam setiap napas kita, setiap langkah kita, aktivitas kita itu ditujukan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak di streaming Gabat Duafa Hong Kong, Facebook Gabat Duafa Hong Kong. Kami cukupkan sekian untuk streamingnya dan kami akan lanjutkan dengan diskusi melalui media Zoom. Dan terima kasih atas teman-teman yang sudah menyimak di Facebook Gabat Duafa Hong Kong. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan Allah semoga melindungi dan memberi keberkahan buat kita semua. Amin, amin, amin. Dari saya sebagai pengantar acara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.